Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Diakon Mulyadi sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua diakon dari lingkungan pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Kepada penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan keyboard atau musik mengiringi puji-pujian kita. Kepada Ibu Herlina Wiuda dan Ibu Graciela yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang akan mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu 28 Desember 2025. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Rabu 31 Desember 2025 waktu pukul 16.00 atau jam 4 sore. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Ibu Penetua Yulita Tanduh SPD Out, song leader Saudara Alexander Kurniawan dan Saudari Astriani Yulinsia, pemain keyboard Saudari Yuni Diana Angelika. Liturgi tata ibadah tutup tahun dan sekaligus perjamuan kudus. Nas Alkitab untuk pembacaan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Untuk khotbah Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20 kita menggunakan bahasa Indonesia. Nyanyian Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat, dan nyanyikan Kidung Baru. Untuk berita keuangan baik itu pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Di situ ada keterangan keuangan yang masuk dan yang keluar. Untuk berita keuangan hari ini tidak ada pemasukan. Ya, berita keuangan yang baru masuk hari ini. Berita lain-lain yaitu berita kebaktian. Akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025 waktu pukul 11 atau setelah selesai ibadah di gereja pada hari ini, yaitu tempat rumah keluarga Bapak Lukardi Sidau, lingkungan pelayanan 1. Untuk petugas liturgus Diakon Redi Apili, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard Diakon Budi Alpianto SPD. Untuk song leader Penetua Merisa, diundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025 waktu pukul 16.00
atau jam 4 sore, tempat rumah keluarga Bapak Diakon Didianto M. Bagus, lingkungan pelayanan 2. Untuk petugas liturgus Bapak Penetua Yonatan SPT, untuk khotbah Pendeta Oktavianti STH, untuk keyboard Saudari Yuni Diana Angelika, song leader Saudari Griselda Desmonda. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Jadi hari ini ada 2 tempat ibadah untuk kita bisa mengingatnya, yaitu di tempat Pak Lukardi Sidau dan di tempat Bapak Diakon Didianto M. Bagus. Dan nanti pada tanggal 29 itu juga akan dilaksanakan ibadah, yaitu di tempat Bapak Pendeta Emeritus Simon Palo, yaitu Senin 29 Desember 2025, waktu pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore. Tempat rumah keluarga Bapak Pendeta Emeritus Simon Palo, lingkungan pelayanan 2. Untuk petugas liturgus Ibu Diakon Estu Nerima, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Penetua Esterlina. Diundang untuk Bapak Ibu hadir pada ibadah tersebut. Demikian berita jemaat kita hari ini yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk yang keempat. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 3. Kita nyanyikan baitnya yang ke-1 sampai baitnya yang ke-3. Pada bait yang ke-3 nanti sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sehingga dibilang
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita sambut. Kasihilah aku yang Allah menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranmu menurut rahmatmu yang besar. Bersihlah aku seluruh dari kesalahanku dan terakhir aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Sambut menyanyi. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada ibadah saat pagi ini yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 63 ayat yang ke-7 hingga yang ke-9 dengan perikop doa pengakuan dan permohonan Israel. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh mereka umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan, mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dari NKB 116 ayat 1 sampai 3. Siapa yang berpegang pada Sang Tuhan dan
Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Kitab Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat dimampukan memahami firman-Mu dengan baik, mengimaninya dan juga mampu untuk melakukannya. Tuhan berbicara melewati hamba-Mu pada saat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kitab Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18. Dengan perikop Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh dosa, karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai." Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang ada di benak kita ketika mendengar kata penderitaan? Pasti sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang mungkin sangat kita hindari. Kita memandang penderitaan itu sebagai sesuatu yang negatif. Tetapi hari ini kita berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus memberi penjelasan bahwa kasih Allah kepada manusia harus mengambil jalan untuk menyelamatkan manusia itu dengan jalan penderitaan. Penderitaan melalui salib. Melalui salib itulah umat Tuhan dipulihkan. Melalui jalan penderitaan itulah umat Tuhan diselamatkan. Melalui penderitaan salib, penderitaan Yesus disempurnakan. Justru melewati penderitaan ia dimuliakan. Karena kasih Allah yang nyata kepada manusia kini dipahami dan dikenal. Yesus Kristus harus menderita, mati, dan dibangkitkan. Sehingga dengan jalan itulah manusia dapat diselamatkan.
melalui penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Memang sudah sepatutnya Allah berkehendak atas segala sesuatu, berdaulat penuh atas maksudnya sendiri, membuat Yesus penyelamat yang sempurna melalui penderitaannya. Ini yang diungkapkan kepada kita dalam kitab Ibrani di ayat yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi dapat disimpulkan, jalan penderitaan yang dilakukan oleh Yesus di sini bukan semakin merendahkan Yesus, justru ia memperoleh kemuliaan. Ia dipermuliakan, ia ditinggikan, sebab ia menjalani satu tugas untuk keselamatan umat manusia. Kemuliaan Yesus itulah yang kemudian dielu-elukan oleh orang beriman, karena Allah telah merendahkan dirinya dalam keadaan setara dengan manusia. Allah datang ke dalam dunia sama dalam rupa manusia, menunjukkan kerendahan hati Allah. Bahkan dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia sama seperti manusia, menunjukkan begitu Allah itu solidar dengan manusia. Allah menganggap manusia itu sebagai saudara karena kasihnya yang sungguh besar. Ini yang diungkapkan di dalam nas ini, yang dikatakan di sini. Nah, saudara-saudara, sehingga ia memiliki rencana besar untuk menyelamatkan manusia yang hakikatnya musnah, karena terdiri dari darah dan daging itu tadi. Oleh dosa, upah dosa adalah maut, karena manusia terdiri dari darah dan daging. Itulah sebabnya Allah karena kasihnya kepada manusia, ia pun mau datang ke dunia menjadi manusia yang terdiri dari darah dan daging dalam Yesus Kristus, supaya maut yang memusnahkan manusia yang adalah kuasa iblis dapat ditaklukkan, dapat dikalahkan. Luar biasa apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dengan demikian manusia dapat dibebaskan dari perhambaan dosa. Manusia dapat diselamatkan bukan karena usaha yang dilakukan oleh manusia, tetapi manusia itu diselamatkan karena inisiatif Allah. Ia menghadirkan Yesus Kristus sebagai manusia yang terdiri dari darah dan daging itu tadi, untuk mengalahkan kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini menggambarkan dirinya sebagai imam besar agung. Karena itu Yesus Kristus dikatakan di dalam teks Alkitab ini ayat 17, ia menjadi imam besar. Imam besar perantara yang memperdamaikan hubungan antara Allah dan manusia. Kenapa dikatakan imam besar? Dulu dalam perjanjian lama, ketika umat Tuhan Israel mau datang kepada Tuhan, mereka tidak boleh sembarangan untuk datang kepada Tuhan. Tetapi imam, tugas imam menjadi pendoa syafaat bagi umat, mempersembahkan korban bakaran bagi umat, menjadi perantara antara umat dan Allah. Sehingga dalam tempat-tempat ibadah bangsa Israel, bait suci itu tidak sembarangan orang masuk. Hanya imam besar yang boleh masuk, yang mendoakan, yang menjadi perantara. Tetapi di dalam Yesus Kristus, ia menjadi imam besar agung. Ia menjadi perantara. Hubungan manusia dan Allah yang rusak oleh dosa diperdamaikan kembali di dalam Yesus Kristus. Itulah kenapa Yesus dikatakan imam besar agung. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita manusia yang berdosa ini. Kasih Allah yang besar atas diri manusia itu nyata. Allah
Allah tidak mengirimkan utusan untuk menyelamatkan manusia, tetapi Ia sendiri yang datang ke dunia melalui kehadiran Yesus Kristus, Sang Firman hidup. Yesus adalah diri Allah sendiri. Kasih dan keselamatannya semakin nyata dirasakan oleh orang-orang yang taat kepadanya. Saudaraku yang terkasih, apa yang mau disampaikan kepada kita? Yang pertama adalah sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Allah setia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Ia telah merendahkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya di sorga untuk menyelamatkan kita manusia di dunia, di bumi ini. Bahkan manusia berdosa yang mau datang kepadanya disebut sebagai anak dan saudaranya. Satu hubungan yang sangat lekat, hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat erat dijadikan oleh Tuhan ketika kita percaya kepadanya. Allah melalui Yesus rela menderita dan mati karena rencana keselamatan manusia harus digenapi. Itulah yang kemudian kenapa kita merayakan Natal. Kita masih dalam suasana Natal. Natal menjadi awal mula yang penting dalam rencana besar akan keselamatan manusia itu. Yesus yang menggenapi rencana Allah ini patut untuk senantiasa dielu-elukan dan dipermuliakan. Marilah dalam suasana Natal ini kita senantiasa terus merasakan karya Tuhan yang menyelamatkan manusia. Kita harus menyadari dan siap dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencana dan karya agungnya. Sebagaimana Yusuf dan Maria menyediakan diri untuk dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencana Allah bagi keselamatan manusia, kita pun juga mau dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Allah di dunia ini, yaitu menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera. Kita dipanggil menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Kemudian yang kedua, berbicara tentang penderitaan tadi. Yesus Kristus sudah menjalani dan mengalami penderitaan itu. Bukan semakin Ia direndahkan, tetapi justru melewati penderitaan Ia ditinggikan, Ia dipermuliakan karena karya pengorbanannya di atas kayu salib. Kita belajar dari penderitaan. Tidak selalu penderitaan itu sesuatu yang negatif. Tidak selalu penderitaan itu sesuatu yang tidak baik. Penderitaan kerap kita alami selama kita tinggal di tengah-tengah dunia ini. Tidak bisa kita hindari penderitaan dalam hidup manusia, apapun jenis penderitaan itu. Ada beribu wajah penderitaan yang dialami oleh manusia, sakit penyakit, pergumulan, tekanan kehidupan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Silih berganti kita alami. Tetapi mari dengan terang firman Tuhan, kita akan selalu memandang bahwa segala yang terjadi, yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, tidak selalu itu tidak baik untuk kita. Karena justru dalam penderitaan ini, kita semakin diuji dalam iman kita kepada Tuhan. Ketika kita diuji dalam penderitaan, kita akan kuat, kita akan berpegang teguh kepada Dia, kita dimenangkan di dalam Dia. Karena apapun penderitaan yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita tetap setia kepada Tuhan. Dan dalam penderitaan inilah justru kita dipermuliakan oleh Tuhan. Karena kita tetap mengandalkan Dia, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya, dan selamat masih kita dalam sukacita merayakan Natal. Bahkan beberapa hari lagi, jikalau Tuhan berkenan, kita akan mengakhiri tahun ini, tahun 2025, yang tentu di dalamnya penuh suka duka kita jalani. Tuhan menyertai kita, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan.
melewati terang firman Tuhan, kami dibawa untuk bersyukur kepadamu. Oleh karena kasih karunia, kebaikan, kemurahan Tuhan saja, kami yang berdosa ini Tuhan selamatkan. Dan keselamatan yang ada pada kami bukan karena usaha upaya yang kami lakukan, tetapi semata-mata karena anugerah kasih karunia daripada Tuhan. Engkau Tuhan tidak menghendaki kami ini binasa oleh karena dosa kami, tetapi agar kami memiliki kehidupan yang kekal. Dan Tuhan sediakan itu melewati Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ia datang ke dalam dunia menjadi sama dengan kami manusia kecuali dosa. Ia merendahkan dirinya, tetapi justru ia dipermuliakan. Maka demikian Tuhan, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang besar ini, yang boleh kami respon dengan hidup kami mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, berpegang teguh dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Meski perjalanan hidup kami tidaklah mudah, kerap kali kami menghadapi banyaknya tantangan, pencobaan, penderitaan dalam hidup kami. Namun hari ini kami diteguhkan oleh firman-Mu bahwa justru melewati penderitaan ini kami semakin dibawa untuk dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja, sehingga apapun penderitaan yang kami hadapi tidak membuat kami meninggalkan iman, pengharapan kami kepada Tuhan, dan kami semakin dipermuliakan oleh Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan segenap keluarga, rumah tangga kami masing-masing, usaha dan pekerjaan kami, bahkan juga segala rencana, impian dan harapan kami, diberkatilah oleh Tuhan segala sesuatunya. Berkati juga ya Tuhan anak-anak kami, cucu-cucu kami yang masih kecil dalam masa tumbuh dan kembang, yang menginjak remaja, anak-anak muda kami. Tolonglah mereka di masa muda mereka, agar mereka tidak salah langkah daripada jalan dan kehendak Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak terang Kristus di tengah-tengah keluarga kami, menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Dalam gumul juang mereka meraih impian dan cita-cita, Tuhan tetap menyertai generasi-generasi kami, sehingga mereka pun boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam pengabdian iman mereka, dan juga mengandalkan Tuhan dalam menggapai cita-cita. Tuhan berikan masa depan yang cerah, masa depan yang sukses dan berhasil bagi generasi-generasi kami ya Bapa. Tolonglah kami juga orang tua bagi anak-anak kami. Mampukan kami sebagai orang tua yang baik bagi mereka, sebagai orang tua yang memberikan contoh teladan iman bagi mereka. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami, untuk anak-anak kami, untuk generasi-generasi kami. Tuhan selalu menyediakan berkat-berkat-Mu melewati setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Ampunilah dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu saat ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus jemaat GKE Barimba di tempat ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, rumah tangga masing-masing, dalam usaha dan pekerjaan, dalam pergumulan, dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Demikian juga dalam persekutuan, jemaat-Mu di tempat ini boleh hidup dalam kasih, hidup dalam kebersamaan satu dengan yang lain, menunjukkan terang kemuliaan Tuhan, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan lebih-lebih nama Tuhan saja yang semakin ditinggikan, dipermuliakan melewati keberadaan persekutuan jemaat-Mu. Juga pakailah kami hamba-hamba-Mu yang melayani, baik kami pendeta, penetua diakon, pikaris, guru sekolah minggu, siapapun yang terlibat dalam pelayanan untuk gereja, untuk jemaat, petugas sound system, multimedia, pemain musik, song leader, siapapun, koster gereja, kiranya kami tetap semangat untuk tetap setia melayani Tuhan sampai akhir, sampai kekuatan kami habis. Tuhan tetap memakai kami untuk melayani jemaat, melayani Tuhan, dan setiap pelayanan yang kami lakukan
boleh menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk setiap penata layanan yang ada di gerejamu, di jemaatmu, baik tingkat sinode, tingkat resort maupun tingkat jemaat, program-program pelayanan, program-program pembangunan, baik itu juga secara fisik, pembangunan gereja, pastori, Tuhan memberkati semuanya itu, agar apapun yang kami telah sepakati bersama dapat kami laksanakan dengan baik. Warga jemaat turut setia mendukung setiap program penata layanan ini. Diberkatilah setiap warga jemaat yang memberi dengan sukacita, yang telah memberikan kolekte persembahan syukurnya dalam bentuk apapun, baik itu tenaga, pikiran, yang memberikan kontribusinya untuk pembangunan kemajuan yang ada di jemaat Barimba ini. Tuhan memberkati. Dengan memberi yang terbaik kami tidak akan pernah berkekurangan. Justru kami terus berkecukupan bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Allah Bapa di sorga, pada saat ini pun juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami mendoakan orang tua kami Bapak Roben Yakub Tan yang berulang tahun ke-87, bahkan juga dalam kondisi situasi saat ini orang tua kami ini tidak terlalu sehat, bersama dengan istri yaitu Ibu Terin Ruben Yakub Tan. Kiranya orang tua kami ini senantiasa diberikan sukacita, kedamaian, kebahagiaan di masa tua. Mereka berdua menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan bersama anak, cucu, menantu yang mengasihi, yang mencintai mereka berdua. Dan biarlah dengan segala keterbatasan kedua orang tua kami ini, kelemahan mereka secara fisik, tetapi hati mereka terus tertuju kepada Tuhan. Tuhan terus memberkati kedua orang tua kami ini. Demikian juga untuk pasangan Reni Rolin dan Agustino yang boleh masuk dalam usia pernikahan yang ke-16. Kiranya juga Tuhan terus memberkati, memelihara keluarga, rumah tangga mereka, bahkan memberikan kebahagiaan, sukacita, damai dan berkat dalam menjalani kehidupan keluarga dan rumah tangga, sehati sepikir dalam cinta kasih Kristus. Kami mendoakan juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun juga yang dirawat di rumah sakit. Kembali kami mendoakan rekan sekerja kami, Diakon Esterlin yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, dan Diakon Mary Susianti yang saat ini masih dirawat di rumahnya. Mereka saat ini dalam tahap pemulihan dan pengobatan pasca kecelakaan yang terjadi beberapa hari yang telah lewat. Tuhan, kami yakin di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang dapat memberikan kesembuhan dan kepulihan menurut cara Tuhan sendiri. Karena itu jamahlah mereka berdua, berikanlah kepada mereka kesembuhan, bahkan hati yang tetap bersuka cita di dalam Tuhan, meski dengan situasi, kondisi, keadaan secara fisik mereka saat ini lemah dan masih dalam tahap pengobatan. Lebih-lebih Tuhan memberkati pengobatan yang mereka jalani. Tuhan pakai dokter, pakai tim para medis yang menangani mereka. Juga kami berdoa bagi Ibu Elsie atau Indo Deri yang juga tengah dirawat di Rumah Sakit Banjarmasin. Kiranya Tuhan Engkau juga hadir dalam kehidupan orang tua ini, memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, kesembuhan. Juga anak kami Nael yang juga dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit, Tuhan juga menyertai dia, memberikan kepulihan, kesembuhan, dan juga semangat bagi anak kami ini, dan ia boleh sembuh dengan sempurna atas kekuatan pertolongan Tuhan. Kami juga mendoakan orang tua kami Ibu Atasia Rumbang yang juga dalam keadaan sakit. Tolonglah orang tua kami ini, berikanlah kepadanya kesehatan, kekuatan, jamahlah ia, dan berikan kepadanya sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Bapa, kami serahkan saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan mereka masing-masing saat ini ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan.
Saat ini kami juga mendoakan keadaan bangsa dan negara kami. Pulihkanlah keadaan bangsa dan negara kami dari segala hal yang tidak baik menjadi baik. Bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai tempat, pulihkanlah keadaan saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam ini. Bapa Tuhan, Engkau memakai para pemimpin-pemimpin kami, menyatakan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan, kebijaksanaan, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan salah satu anak kecil, dan orang tua dan saksi akan membawa anak ini untuk diserahkan kepada Tuhan, menerima sakramen baptisan kudus. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk anak ini. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikannya agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan peliharalah dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan, percaya, dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya, saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman kita? Kalau demikian jawablah,
ya saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Tuhan dalam baptisan kudus. Repelin Krisya Redi Bagus. Repelin Krisya Redi Bagus. Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Mari kita mengucap syukur Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu. Oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan menjadi ahli waris sorga serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya para bapak dan ibu anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pimpinlah bapak, ibu, dan anak ini sehingga mereka dapat bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama gereja, kami menasehati bapak, ibu, dan saksi supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian tadi yang sudah saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak ini dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepada anak ini. Ajarilah dia berdoa, bawalah ia masuk ke rumah gereja agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan anak ini. Amin. Silakan boleh kembali ke tempat. Nas pengantar Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Contohnya ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaknya masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam perlembagaan kebajikan. Doa persembahan, mari kita berdoa. Kepunyaanmu mulia ya Allah, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kamu ini yang dapat memberi persembahan secara sukacita seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan, dan kami berikan serta serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita sambut menyanyi dari NKB 199 ayat 1.
Mari kita berdiri sekalian dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengakhiri pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupan-Mu yang nyata dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.